Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah sebulan suasana mendidih, lautan manusia yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap tersebar seiring dengan berakhirnya pil gathering. Waktu berlalu. Setelah beristirahat yang panjang, Xiaoyan akhirnya terbangun. Kau akhirnya terbangun. Orang-orang dari menara pil telah datang, ucap dokter peri kecil. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat tanpa menunda waktu, Xiaoyan langsung bergegas ke puncak menara pil. Ketika tiba di puncak menara pil, dia mengusap wajahnya sebelum dengan lembut mengetuk pintu. Masuklah. Tepat sebelum jari Xiaoyan baru saja mendarat di pintu, tawa samar Suan Kongzi keluar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiaoyan membuka pintu dan masuk. Pada saat ini di dalam aula besar, Chao Ying dan Chen dan Song Qing semuanya juga telah hadir. Apalagi ada 3 tokoh di kursi pemimpin. Yang di tengah adalah Suan Kongzi. Di satu sisinya ada wanita cantik dan di sisi lain adalah sesepuh berkulit gelap yang pernah dilihat Xiaoyan di panggung tinggi. Saat ini semua tatapan di aula berkumpul pada Xiaoyan saat dia memasuki aula. Melihat ini, Xiaoyan tertawa getir. Dia berjalan ke depan dan langsung menangkupkan tangannya dengan hormat ke trio Suan Kongzi dan menyapa mereka. Baiklah, aku akan memperkenalkan kepadamu. Ini adalah ketua asosiasi Suan Yi. Hahaha. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Kau bisa memanggilnya Bibi Suan. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Suan Kongzi. Matanya tertegun saat dia melihat wanita cantik itu. Hubungan yang dalam dengan guru. Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Orang tua, omong kosong apa yang kau katakan? Ucap Suan Yi kemerahan samar tanpa sadar menutupi wajahnya di bawah mata tertegun dari Xiaoyan. Dia dengan marah memelototi Suan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Suaranya lembut saat dia berkata, "Kau dipanggil Xiaoyan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini." Setelah melihat cara Suan Yi bertindak, Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Xiaoyan menyapa Bibi Suan. Ucap Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Suan Kongzi kepadanya. Mendengar cara menyapa Xiaoyan, kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Ini adalah ketua asosiasi Tian Lezi. Mata Suan Kongzi menoleh ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Suan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiaoyan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Lezi. Xiaoyan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengar dia memperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering kali ini. Wajah dingin dan tegas dari Tian Lezi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiaoyan. Namun suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan tekanan perasaan yang tidak biasa. Hahaha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Ucap Suan Kongzi di sisinya tertawa. Xiaoyan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Baiklah, karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Ekspresi Suan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka 2 hari lagi. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga bersama-sama untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di alam bintang. 3000 Burning Flame juga disegel di dalamnya. Karena segel yang berkepanjangan, 3000 Burning Flame telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam.
Ucap Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan 3000 Burning Flame. Namun kami khawatir tentang seseorang yang tidak dapat menundukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Ucap Xuan Kongzi. Ketua asosiasi, orang yang kau sebutkan apakah anggota dari Hall of Soul? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya, ucap Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah Pil Gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas dia takut jika kita secara diam-diam menyerang dan mencari masalah dengannya. Karena itu dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Soul dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu mereka pasti punya semacam rencana. 3000 Burning Flame juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Soul. Kami khawatir bahwa mereka berniat untuk diam-diam membuka segel 3000 Burning Flame. Ucap Xuan Yi juga merajut alisnya dan dengan lembut menambahkan, kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kalian harus segera menghancurkan manik ini dan para ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. Segera 4 manik Gyo keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik Gyo. Dari kelihatannya, pertarungan dengan 3000 Burning Flame kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiaoyan akhirnya meninggalkan aula besar. Segera dia berjalan menuju jalan setapak. Setelah beberapa saat, tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiaoyan diam-diam tersenyum. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, benar, di mana Xiongzan? Apakah dia tidak bersamamu? Tanya Xiaoyan. Dia telah menetap di luar Menara Pil. Ini bukan tempat yang dia bisa masuki. Ucap Xian. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, dia mengambil secangkir teh dari tangan Xiaoyan dan menelannya. Baru setelah itu dia berkata seperti orang tua, aku datang ke sini untuk membantumu. Ucapan ini membuat Xiaoyan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa. Tanpa bantuanku, aku jamin bahwa kau tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Ucap Xian. Mendengar ini Xiaoyan langsung terkejut. Apa maksudmu? Tanya Xiaoyan. Apakah kau benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame? Bahkan 3 kepala besar Menara Pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah kau berniat untuk menundukkannya dengan paksa? Aku tahu bahwa Menara Pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti Fallen Heart Flame di Akademi Dalam. Ucap Xian. Mendengar ini Xiaoyan menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami sadar bahwa 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Fallen Heart Flame. Pada saat ini sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Xian. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, aku bisa membantumu. Namun kau harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang kau peroleh dari Xiongzan setiap hari. Ucap Xian. Xiaoyan memutar matanya saat mendengar ini. Anak kecil ini benar-benar rakus.
Baiklah, baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan, ucap Xiaoyan. Zian tertawa. Baru setelah itu dia berdiri. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu telah muncul. Segera itu bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiaoyan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya bertahan meskipun itu hanya ilusi. Itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang menyelimuti ruangan. Aku mendengar kakak dokter peri kecil menyebutkan bahwa kau pernah memasuki wilayah bintang sekali. 3000 Burning Flame yang kau lihat seharusnya terlihat seperti ini kan? Tanya Zian. Xiaoyan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3000 Burning Flame. Tapi mengapa Zian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah? Ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu. Xiaoyan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh sebenarnya Zian selama tahun-tahun ini. Dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. Seekor binatang ajaib yang memandang Phoenix iblis surgawi sebagai makanan. Binatang buas apalagi selain naga void kuno misterius di dalam dunia binatang ajaib. Pada saat ini, Zian secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi kontemplasi dari Xiaoyan. Dia segera berkata, naga 3000 Burning Flame ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentang dirimu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Ucap Zian. Apakah kau pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiaoyan, jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3000 Burning Flame menjadi lelucon? Lupakan tentang dirimu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah kau pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Ucap Zian. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3000 Burning Flame menjadi lelucon? Ucap Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Hahaha, kau juga bisa begini. 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang 3000 Burning Flame dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk menaklukkan 3000 Burning Flame. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Zian dan bertanya, karena kau mengatakan semua ini, kupikir kau seharusnya memiliki solusi kan? Tanya Xiaoyan. Haha, Zian dengan bangga memperlihatkan kedua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kau mengapa 3000 Burning Flame ini mengambil bentuk klanku? Tanya Zian. Tidak. Ucap Xiaoyan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Ini karena 3000 Burning Flame dipelihara oleh klanku. Suara lembut Zian mengejutkan Xiaoyan. Apa katamu? Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke Zian dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Aku tahu bahwa kau telah datang ke Dataran Tengah untuk hal ini. Itulah mengapa aku mencari dan memperoleh informasi ini. Ucap Zian merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala, ketika 3000 Burning Flame masih dalam bentuk bayinya, ada leluhur dari klanku yang menemukannya. Namun 3000 Burning Flame pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu leluhurku meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 Burning Flame. Inilah mengapa 3000 Burning Flame tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klanku. Ucap Zian. Mendengar ini, Xiaoyan sangat terkejut. Jika leluhur itu masih hidup, kau dapat mengatakan bahwa 3000 Burning Flame ini memiliki pemilik. Untungnya berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar kehilangan kontak selama ini. Setelah bertahun-tahun aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Hahaha, kau seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3000 Burning Flame saat itu. Kalau tidak, kau kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan. Ucap Zian tertawa.
Dia mengepalkan tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah kemasan mengalir di dalam botol giok. Ada naga yang sangat kuat yang mungkin samar-samar menyebar keluar darinya. Ini adalah... Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan saat dia bertanya dengan lembut. Ini darah naga kuno. Ayo ulurkan tanganmu, ucap Xian. Apa? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Namun dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu, ucap Xian dengan hati-hati meneteskan setetes darah keemasan dari botol giok ke tangan Xiaoyan. Setelah itu tangannya tiba-tiba berubah. Seseorang bisa melihat setetes darah keemasan gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang melekat pada telapak tangan Xiaoyan. Aku bisa menaklukkan 3000 Burning Flame dengan ini, ucap Xiaoyan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bermimpilah, baik, ambillah ini. Setelah kau memasuki wilayah bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi 3000 Burning Flame. Setelah itu segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan, ucap Xian mengayunkan kuncir ungu dan menambahkan. Namun aku menyarankanmu untuk menunggu sampai 3000 Burning Flame kelelahan oleh orang-orang itu sebelum kau melakukan ini. Saat itu peluang suksesmu akan jauh lebih besar, ucap Xian. Lalu bagaimana jika aku gagal? Indra tajam Xiaoyan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kau gagal, Xian tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata lagi. Hahaha, segel naga ini akan bekerja dua arah. Jika kau berhasil, kau akan mengendalikannya. Namun jika kau gagal, itu yang akan mengendalikanmu, ucap Xian. Xiaoyan tampaknya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter Pri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Gadis kecil, lelucon apa yang kau mainkan? Kau berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius, ucap dokter Pri kecil. Kau tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 Burning Flame jika kau tidak melakukan ini. Benda itu disebut nyala api abadi. Itu tidak takut mati, ucap Xian bergumam. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi dari Xian. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol giok kecil dan berkata, ini juga sebuah metode. Namun ini tidak dapat digunakan dengan mudah, ucap Xiaoyan. Kau dapat yakin bahwa segel naga milikku ini adalah salah satu yang diam-diam aku curi dari tetua yang tertidur. Itu sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluangmu untuk sukses jauh lebih tinggi. Cara terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kalau begitu kau pasti akan menaklukkannya. Wajah kecil Xian berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan senyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini benar-benar sangat besar. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter Pri kecil setelah menyimpan botol giok. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini 10 besar pil gathering akan memasuki wilayah bintang dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Pada saat ini terlihat 3 sosok berdiri di puncak menara pil. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri, ucap Xuan Kongzi tetap tergantung di langit. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya mata mereka menjadi dingin saat mereka berhenti melihat senyum dingin Old Mugu. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dingin trio Xuan Kongzi. Namun dia tidak takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Pada saat ini trio Xuan Kongzi bertukar pandang satu sama lain setelah perlahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang luas dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi.
Setelah itu pintu spasial berwarna perak segera muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara mendetail. Ucap Xuan Kongzi melirik ke pintu spasial perak, matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang masuk. Pada saat ini sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Aku adalah tetua pertama Menara Pil, Qiuling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikutiku setelah masuk. Aku yang dulu punya hak untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan. Xiaoyan dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi mengkhawatirkan Old Mugu. Setelah beberapa saat, 11 orang telah menghilang di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih baik perhatikan hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi. Ucap Xuan Kongzi. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di kota Pil Suci. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan segera datang dan membantu. Ucap Tian Lazy mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di kota Pil Suci. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi. Ucap Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan mendesah. Semoga semuanya lancar. Sementara itu ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera 11 orang perlahan muncul. Xiaoyan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 Burning Flame berada. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas si Heart Flame di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Pada saat ini tangan Xiaoyan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya sedingin es. Matanya menyipit. Ini adalah cahaya bintang, ucap Xiaoyan. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang merembes melaluinya. Namun siang hari adalah saat kekuatan bintang-bintang paling lemah. Oleh karena itu, kita hanya dapat memilih masuk pada saat ini. Ucap tetua Qiuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 3000 Burning Flame dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu terlahir dari pengumpulan kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, dia tidak akan pernah mati. Ikut aku, jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ucap Qiuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Pada saat ini seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Setelah 20 menit berlalu, semua orang yang hadir kecuali Xiaoyan, tetua pertama Old Mugu dan iblis tua King Hua harus menggunakan dauki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Jelas suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Ucap Xiaoyan melirik sisanya saat dia terbang. Pada saat yang sama, Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya juga tiba-tiba bergejolak. Sementara Xiaoyan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar dari wajah Old Mugu. Old Mugu mencilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Sementara kehati-hatian muncul di hati semua orang. Cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah.
menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini sekarang. Tubuh Qiuling terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiuling melambat dan perlahan-lahan melayang ke area di depannya. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Pada saat ini ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi tumpul saat mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Terlihat ada naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya melengkung saat tergeletak di tanah. Api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuh besarnya. Saat nyala api membumbung, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya membara tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Apakah ini 3000 Burning Flame? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga yang kaya itu mungkin membuat kaki semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mugu juga dikejutkan oleh ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun karena dia adalah seorang elit Daozun dan alkemis tingkat 8, pengalamannya luar biasa. Makanya dia berhasil pulih dengan cepat. Pada saat ini keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Xiaoyan melihat naga besar di depannya ini, telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Xian mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Xian memang benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 Burning Flame ini. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan saat dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah 3000 Burning Flame. Namun saat ini dia sedang disegel. Selanjutnya, kalian semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah kalian dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundukkannya. Ucap Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Old Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mugu. Old Mugu hanya tersenyum dingin di depan mata Qiuling. Tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Pada saat ini, Qiuling perlahan menarik matanya saat dia melihat respon tidak berkomitmen dari Old Mugu. Setelah itu matanya yang lembut beralih ke Xiaoyan saat dia berkata, "Xiaoyan, kau adalah juara dari Pil Gathering kali ini. Oleh karena itu kau harus menjadi yang pertama mencobanya," ucap Qiuling. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu dia menghirup udara yang dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.